Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran masih bersama dengan Muhammad Afifuddin. Semangat, jaga mood, dan berdoa. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan tentang berita. Apa itu berita? Berita adalah sebuah informasi yang sifatnya fakta yang sedang terjadi maupun sudah terjadi dan disampaikan melalui perantara media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Media elektronik contohnya seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Sedangkan media cetak itu contohnya koran atau majalah. Nah, untuk membuat berita harus ada syarat-syarat yang harus diperhatikan. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, berdasarkan fakta atau nyata. Informasi dalam berita yang disampaikan haruslah sesuai fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Berita tidak boleh dibuat berdasarkan karangan atau cerita fiktif. Yang kedua, aktual, terkini. Artinya, informasi dalam berita yang disampaikan adalah informasi terkini atau terbaru. Hal ini bisa dibuktikan dengan jarak waktu antara berita disiarkan dengan kejadian yang diberitakan tidak berbeda terlalu jauh. Yang ketiga, berimbang. Dalam berita, informasi yang disampaikan tidak hanya harus berupa fakta, namun juga berimbang. Berimbang maksudnya, fakta atau informasi yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya, serta tidak memihak maupun memojokkan salah satu pihak. Dengan begitu, masyarakat yang membaca atau melihat juga tidak akan terpengaruh. Dan yang terakhir, haruslah lengkap. Unsur terakhir yang harus ada dalam sebuah berita adalah lengkap. Artinya, setiap informasi dalam berita harus disajikan secara lengkap. Tidak ada yang disembunyikan atau dikurangi. Dengan begitu, masyarakat atau khalayak luas yang membaca atau mendengarkan berita tidak menjadi bingung atas informasi yang disampaikan. Lanjut, untuk selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur berita. Di sini saya menyingkatnya dengan sebutan ASKADIMEGA. Apa saja unsur-unsur dalam berita? Yang pertama, apa, atau dalam bahasa Inggrisnya what. What atau apa ini menjelaskan tentang apa berita tersebut. Unsur what ini berkaitan dengan apa yang dibahas dalam berita dan merupakan unsur pembentuk paling penting. Unsur apa ini biasanya membahas tentang isu-isu terkini atau peristiwa terbaru yang sedang terjadi. Jadi, unsur what artinya tentang apa berita tersebut dibuat. Yang kedua, who, siapa. Unsur selanjutnya adalah who, siapa. Unsur who ini berkaitan dengan orang atau subjek yang terkait dengan informasi atau berita yang ditulis. Unsur ini termasuk siapa yang terlibat dalam peristiwa. Siapa saja yang ikut harus disebutkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan. Yang ketiga, when atau kapan. Unsur ini menjelaskan tentang waktu kejadian atau peristiwa yang disebutkan dalam berita terjadi. Waktu terjadinya kejadian atau peristiwa ini juga harus disebutkan dengan jelas agar mudah diterima dan dipahami masyarakat. Selain itu, apabila waktu kejadian tidak disebutkan dengan jelas, bisa menimbulkan keresahan pada masyarakat. Yang keempat, where, di mana. Unsur ini menjelaskan tentang lokasi atau tempat di mana kejadian atau peristiwa terjadi. Kejelasan informasi tentang di mana kejadian terjadi akan membuat berita mudah dipahami, serta tidak menimbulkan keresahan. Ada beberapa kasus di mana lokasi atau tempat kejadian berita tidak boleh disebutkan secara spesifik untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut. Yang kelima adalah why, mengapa. Dalam berita, bagian ini harus menjelaskan mengapa atau latar belakang kejadian tersebut. Pada bagian ini bisa juga menjelaskan tentang alasan dari terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Bagian ini menjelaskan bagaimana kronologis kejadian tersebut secara rinci. Dalam begitu,
masyarakat akan mengetahui rangkaian atau kronologi suatu kejadian dengan lebih rinci. Selanjutnya, kita bahas tentang jenis-jenis berita. Apa saja jenis-jenis berita? Di sini ada 5. Yang pertama, straight news, atau bisa juga disebut dengan berita langsung. Straight news ini adalah berita yang ditulis dengan lugas dan singkat. Namun, meskipun ditulis dengan singkat, semua unsur yang dibutuhkan dalam berita harus tetap ada. Jenis berita ini juga masih dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama hard news dan yang kedua soft news. Hard news adalah berita yang di dalamnya berisi informasi tentang peristiwa khusus atau kejadian terkini yang sifatnya penting dan harus disampaikan. Yang kedua, soft news, yaitu berita yang di dalam isinya merupakan informasi pendukung. Biasanya, kedua berita ini apabila di surat kabar selalu berada di halaman paling awal. Jenis berita yang kedua adalah depth news. Depth news atau berita mendalam ini merupakan jenis berita yang isinya mendalam. Di dalam depth news biasanya berisi tentang ulasan lebih dalam tentang sebuah informasi atau peristiwa tertentu. Isi dalam jenis berita ini biasanya menonjolkan pada unsur mengapa dan bagaimana peristiwa bisa terjadi. Tujuannya tentu saja untuk memberikan informasi lebih jelas serta mengangkat lebih dalam topik atau peristiwa tertentu. Yang ketiga adalah investigation news atau berita investigasi. Berita ini dibuat berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang lebih dalam lagi melalui berbagai sumber yang kompeten. Jenis berita ini biasanya dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mengungkapkan hal-hal tersembunyi yang belum disampaikan kepada khalayak. Yang keempat, interpretative news atau berita interpretasi. Berita interpretasi ini merupakan hasil pengembangan dari berita langsung atau straight news. Berita ini termasuk berita langsung, namun karena merupakan pengembangan, maka di dalamnya ditambahkan dengan beberapa informasi tambahan. Misalnya, pendapat ahli ataupun penelitian lebih lanjut dari penulis. Informasi yang ditambahkan pun harus berhubungan dengan berita yang disampaikan. Misalnya, latar belakang dari peristiwa tersebut atau pendapat dari ahli. Yang kelima, berita opini. Sesuai namanya, jenis berita ini hanya berisi opini mengenai sebuah peristiwa atau hal yang sedang terjadi. Opini ini diberikan oleh para ahli, pengamat, maupun masyarakat secara umum. Biasanya berita ini dibuat untuk mendukung berita utama atas peristiwa yang sedang terjadi. Lanjut, kita membahas tentang fungsi dan tujuan berita. Di sini ada 4 fungsi dan tujuan berita. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Fungsi dan tujuan utama dibuatnya berita adalah untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang sedang maupun sudah terjadi. Informasi yang disajikan adalah informasi yang penting, terkini, menarik, dan banyak menjadi perhatian masyarakat. Contohnya adalah peristiwa terkini kecelakaan, politik, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, gaya hidup, dan lain sebagainya. Fungsi dan tujuan berita yang kedua adalah membantu masyarakat bersikap terbuka. Sesuai pengertian berita yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa berita adalah informasi yang disampaikan dan memiliki nilai penting bagi masyarakat. Maka tujuan dan fungsi berita selanjutnya adalah membantu masyarakat atau khalayak untuk bersikap lebih terbuka. Maksudnya, dengan berbagai fakta dan informasi yang disampaikan yang berasal dari berbagai sumber yang kompeten, masyarakat jadi mendapatkan input dari berbagai sumber. Dengan banyaknya informasi tersebut, masyarakat diharapkan bisa memahami setiap kejadian yang diinformasikan,
baik dari dalam maupun luar negeri dengan lebih terbuka. Yang ketiga, lebih meningkatkan kesadaran pada publik. Berita yang disampaikan berdasarkan fakta ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran publik atau isu-isu tertentu yang sedang berkembang. Maksudnya, publik atau masyarakat bisa lebih memahami isu-isu yang sedang diperbincangkan, pentingnya serta dampak atau implikasinya bagi kehidupannya di masyarakat. Isu yang dimaksud pun beragam, mulai dari isu lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, politik, dan isu-isu lainnya. Dan yang terakhir adalah membentuk opini publik. Fungsi dan tujuan terakhir dari berita adalah untuk membentuk opini publik. Tujuan ini tidak berarti buruk, namun juga tidak bisa dikaitkan baik. Ada teori bernama agenda setting yang mana berkaitan dengan media massa, mengatakan bahwa media, termasuk dalam hal ini berita, cenderung membentuk kepedulian dan perhatian pada isu tertentu. Karena itu, berita disebut sebagai pembentuk opini publik. Karena apa yang disampaikan dalam berita bisa menentukan bagaimana masyarakat beropini atau berpendapat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya terangkan tentang berita. Jika belum jelas bisa tanya-tanya langsung ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.